Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gumilang Code. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan seeder dan juga migration. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat route atau cara menggunakan route pada Laravel. Nah, kalau kita ingat pada bagian PPT, nah di sini kan ketika si klien atau device klien, baik itu laptop maupun gadget ya, itu mengirim request ke aplikasi Laravel kita, maka yang pertama kali akan diakses adalah route. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat si route ini. Sekarang kita langsung aja buka project Laravel kita. Nah, untuk route-nya sendiri kita bisa cari di bagian routes sini ya. Jadi ada di folder routes. Nah, di dalam route sendiri itu terdapat web.php. Nah, file web.php inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk menulis route. Ada juga api.php. Nah, ini juga sebenarnya digunakan untuk menulis route, tapi bedanya apa dengan web.php? Kalau web.php itu digunakan untuk menulis route yang nantinya route tersebut bisa diakses oleh klien melalui browser. Sedangkan untuk api.php ini merupakan routes yang nantinya digunakan untuk integrasi antar aplikasi ya. Misal kita akan membuat sebuah API yang nantinya bisa digunakan untuk komunikasi antar aplikasi. Misal kita mempunyai aplikasi mobile dan akan dikoneksikan dengan aplikasi Laravel kita ya, mengambil data dari Laravel kita ke database, itu si aplikasi mobile tersebut akan mengakses route API melalui api.php ini. Nah, tapi sekarang yang akan kita fokuskan, kita akan menggunakan si web.php. Jadi kita akan mengaksesnya melalui browser. Nah, di sini secara default Laravel sudah menyediakan satu route yang menggunakan metode get. Nah, untuk route-nya sendiri dia mengarah ke slash ya. Ini artinya tidak memiliki nama ya si route ini. Dan kemudian di sini menggunakan anonymous function atau function yang tidak mempunyai nama, atau bisa dibilang function yang langsung dijalankan, dan di dalam function ini dia mereturn ke view ya. Nah, untuk gambarannya jika kita lihat pada contoh yang sudah kita pelajari kemarin, jadi di sini kan langsung mereturn sebuah view ya. Jadi ketika device client itu mengakses route dan di sini route mereturn view, berarti dia tidak melalui controller ya, karena tidak ada data yang diambil melalui controller, kemudian data tersebut diambil melalui model. Karena view yang di return itu static, maka sampel ini dia langsung mengarah ke view, dan kemudian view mereturn data ke routes untuk ditampilkan ke device client. Alurnya seperti itu. Nah, untuk view-nya sendiri dia mengarah ke file welcome. Nah, sekarang kita coba buka si view welcome ini. Nah, untuk view sendiri kita bisa buka di folder resource. Kemudian view, di sini terdapat file welcome.blade.php. Nah, file inilah yang nantinya akan direturn ya ke route yang secara default sudah disediakan oleh Laravel ini. Nah, sekarang kita coba dulu untuk buka aplikasi Laravel kita. Nah, di sini berarti browser ini adalah device client ya. Kita akan mengakses si aplikasi Laravelnya. Berhubung kita menggunakan Laragon, di Laragon ada yang namanya pretty domain ya. Jadi kalau kita lihat pada preference, nah di sini kita seolah-olah memiliki domain ya. Dan untuk name ini kita bisa sebut sebagai nama projectnya nanti. Nama project kita kan Laravel dasar ya. Jadi kita tinggal ketikkan laravel dasar.test. Atau jika teman-teman itu menggunakan XAMPP, teman-teman bisa jalankan PHP Artisan Serve, kemudian di sini tinggal akses aja localhost dengan port 8000. Nah, sekarang karena kita menggunakan Laragon, kita cukup
mengaksesnya menggunakan Laravel dasar ya untuk nama projectnya, kemudian diikuti dengan nama domain atau pretty domain dari Laragon. Nah, di sini aplikasi Laravel dasar kita sudah menampilkan halaman welcome ya yang ada di Laravel. Nah, sekarang apakah benar ini yang di Retrun itu merupakan halaman welcome? Nah, kita akan coba ubah si kode yang ada di welcome.blade.php ini. Sekarang kita langsung aja ya coba dihapus semua. Kemudian kita menggunakan format HTML dasar ya. Jadi di sini kita ketikkan tanda seru seperti ini, kemudian akan muncul petunjuk. Ini kita enter aja dan akan menjadi kerangka dasar HTML seperti ini. Untuk title-nya kita coba buat test welcome gitu ya. Nah, sekarang pada bagian body-nya kita coba gunakan H1. Ini adalah halaman welcome. Ini L-nya dulu. Oke, ini kita hapus ya untuk L-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita save. Kita buktikan bahwa ketika kita mengakses si project Laravel kita, ini akan mengembalikan view welcome. Kita enter. Nah, ini sudah muncul ya codingan kita tadi. Ini adalah halaman welcome. Nah, berarti benar ketika kita mengakses bagian route ya, di sini slash itu artinya kita tidak perlu menambahkan URL ya, URL seperti ini. Jadi ini seolah-olah seperti ini, seperti ini. Dan kalau kita akses, dia akan mengembalikan view welcome.blade.php, yang dimana di sini sudah kita custom untuk codingannya. Sekarang pertanyaannya, kalau untuk sampel yang diberikan Laravel itu kan ketika klien mengakses si route, dia akan mereturn ke view. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ketika si klien itu mengakses route, maka si route ini akan langsung mengembalikan value? Itu bisa saja ya, kita akan coba buat. Nah, di sini kita akan coba buat route baru ya, route baru dengan metode, misal kita menggunakan metode http get ya. Nah, kemudian untuk route-nya kita akan arahkan ke slash kategoris ya, sesuai dengan apa yang ada pada studi kasus yang kita buat. Nah, kemudian kita akan gunakan anonymous function seperti yang ada pada sampel yang diberikan dari Laravel. Di sini kita ketikkan saja function seperti ini. Kemudian di sini kita langsung aja return ya. Return ini kategori. Nah, di sini si Laravel akan mereturn tulisan ini kategori ya. Sekarang kita coba akses. Di sini tadi kan slash kategoris ya, sesuai dengan root yang kita buat. Ketika kita enter, maka dia akan mengembalikan tulisan ini kategori sesuai apa yang kita buat pada bagian root kategoris ini. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita mengirimkan parameter melalui route yang kita buat? Jadi biasanya kan kalau kita mengakses suatu kategori, kita bisa mengirimkan ID kategori ya. Misal di sini kita akan coba buat parameter yang diterima itu adalah ID ya. Dan parameter ID ini kita akan coba kirimkan melalui function seperti ini, dan kemudian kita akan return langsung di sini. Jadi kita tinggal menuliskan si value yang dikirim melalui route tersebut. Tadi kan kita akan mengirimkan satu parameter ya. Jadi di sini kita akan coba kirimkan ID 1. Kemudian kita enter.
Nah, maka angka 1 ini atau ID 1 ini akan dikembalikan di sini. Jika kita mengirimkan dengan ID 2 ya. Nah, maka 2 ini akan langsung dikembalikan atau direturn di sini. Jadi kita bisa menangkap si parameter ID ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengirimkan si parameter ID ini ke dalam view? Nah, kita akan coba buat ya. Sekarang kita buat dulu untuk view-nya di sini. Kita buat dengan nama kategori .blade.php. Oke, di sini seperti biasa kita buat kerangka dasar HTML, dan di sini untuk title-nya kita tuliskan aja halaman kategori. Kita save dulu, kita kembali ke bagian route. Berarti jika kita sudah membuat view kategori di sini, maka di sini yang akan kita kembalikan yaitu view yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita bisa langsung aja untuk mengarahkannya ke view. Kemudian nama view-nya apa tadi? Yaitu kategori ya. Kategori. Jadi untuk blade.php-nya ini tidak usah ya, kita cukup melampirkan si namanya aja. Si Laravel akan langsung tahu bahwa dia akan mereturn si view ini atau akan mengarah ke view yang bernama kategori. Nah, pertama-tama kita coba cek dulu ya tanpa melempar parameter ID ini. Nah, di sini kita coba enter. Nah, ternyata kosong ya, karena kalau kita lihat ya pada bagian halaman kategori ini belum ada codingan apa-apa ya di bagian body. Tapi kalau di bagian title ini sudah menjadi halaman kategori. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini menggunakan H1 aja. Ini halaman kategori seperti ini. Kemudian kita coba akses. Nah, ini halaman kategori ya, berarti ini sudah berhasil. Nah, sekarang PR-nya bagaimana caranya kita mengambil si parameter ID-nya ini ke dalam view kategori ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke web.php. Nah, untuk parameter ID ini agar bisa dilempar ke bagian view kategori, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya compact. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan parameter apa yang akan dikirim, yaitu ID. Nah, di sini ada variabel ID ya. Jadi ini yang akan ditulis di sini. Nah, kemudian untuk melakukan print ya atau echo pada kategori, di sini kita coba ubah namanya ya. Nah, sekarang kita akan gunakan H2 ya. Coba. Kemudian kita tuliskan ini merupakan kategori dengan ID. Nah, untuk ID-nya nanti kita akan print ya dari parameter yang kita kirim. Nah, caranya untuk melakukan print atau echo kita bisa menggunakan double kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita tuliskan si variabel apa yang dikirim. Dan ini kan tadi yang dikirim itu variabel ID ya. Di bagian web.php ini dia mengirim ID, mengirim si variabel ID ini ke dalam view kategori. Maka pada view kategori kita tinggal melakukan echo ya. Nah, untuk di Laravel sendiri kita tidak menggunakan echo, tapi disingkat dengan menggunakan double kurung kurawal seperti ini ya. Ini sama aja kita dengan menggunakan echo pada PHP. Nah, sekarang di sini kan ID-nya 2, kita coba enter. Nah, maka di sini akan muncul ya sesuai dengan si parameternya. Ini 2, ini 2. Sekarang kalau kita coba ganti ya, ini 3 misal, maka di sini harusnya ngikut yang ada di parameter. Jadi kita bisa langsung menangkap si parameternya ini yang dikirim dari klien dan langsung mencetaknya di bagian view, lebih tepatnya di view kategori ya, di sini. Oke, nah seperti itu untuk mengirimkan si parameter ke dalam view kategori, yaitu menggunakan compact dan parameternya dikirim di dalamnya.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita mengirimkan dua parameter? Oke, di sini kita akan coba buat satu parameter lagi ya. Untuk parameter yang kedua yaitu misal nama kategorinya ya. Jadi kita buat nama di sini. Nah, kemudian di bagian function kita ambil si parameter nama ini dan kita buatkan variabel seperti ini ya. Ditaruh di dalam variabel nama. Nah, kemudian variabel nama ini kita lempar menggunakan compact. Kita lempar ke view ya menggunakan compact. Nah, sudah bisa kita tebak apa yang akan kita lempar, yaitu si variabel nama tadi. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kategori, view kategori ini kita akan tambahkan tulisannya dengan nama ini, kita echo ya. Kita tinggal echo variabel nama yang dikirimkan melalui si route tadi. Oke, sekarang di sini kita tambahkan satu variabel lagi. Nama produknya misal, atau nama kategorinya misal makanan. Seperti ini, kita enter. Nah, ini merupakan kategori ID. Nah, ID-nya itu 3 ya di sini dengan nama makanan. Nah, kalau ini misal kita ganti ya, minuman. Nah, maka dia akan ikut ganti juga. Ini ID-nya kita ganti. Coba kita bisa bermain-main di sini ya. Nah, dia akan ganti juga sesuai apa yang kita kirim melalui URL ya. Oke, kira-kira seperti itu tutorial mengenai route ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk meneruskan request yang diterima route ke dalam sebuah controller, dan kita akan belajar mengenai controller di sana. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.